Halo Pioners, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Jadi di video kali ini Mang Adun pengen share informasi dari Dorisin ya. Ada beberapa poin yang nantinya juga Pioners akan simak sama-sama kita ya. Oke, dan itu ada video sih ya dari topik yang ke-50. Nggak kerasa ya, Mang Adun waktu itu share terus topiknya Dorisin itu sampai di angka 20-an, tapi juga belum semua, ada juga loncat-loncat ke 30-an ya. Ya entahlah ya, karena kan banyak banget informasi, jadi Mang Adun nggak bisa fokus seperti itu. Tapi bukan dari topik yang kali ini, ada di bawahnya, yaitu kita bisa baca sama-sama, sudah Mang Adun terjemahkan ya. Di sini katanya Dorisin, para pelopor global yang terhormat, saya baru saja mendapat tanggapan dari Maiden's Heart. Ada hampir lebih dari 400 kunjungan dibandingkan sebelumnya setelah saya memposting info mereka beberapa jam lalu. Berarti mungkin maksudnya dari kunjungan yang ini ya, udah diposting beberapa jam yang lalu gitu. Jadi bertambahlah yang berkunjung itu. Terus mereka tidak menerima pesan dari Pioners Amerika Serikat atau Kanada. Jadi kita dapat melihat pioner dari kedua negara tersebut tidak aktif. Saya tahu sebagian besar dari mereka hanya menunggu untuk menjual Pi setelah open mainnet untuk mendapatkan uang tunai, dan sebagian besar dari mereka tidak pernah memperhatikan untuk mempelajari apa itu Pi. Oke, jadi ada ya Pioners, kalau nggak salah itu yang beberapa waktu lalu tuh sempat nanya gitu, katanya Mang nih yang Pioners dari Amerika kok nggak nongol, nggak ada kelihatan kayak gitu. Nah ini disampaikan sama Dorisin ya. Nih siapa yang bertanya, Mang Adun lupa waktu itu ya. Ya memang karena nggak aktif dan hanya menunggu open mainnet ya gitu. Dan bahkan setelah open mainnet tuh pengennya ngejual Pioners yang dari Amerika itu, apalagi ini dari Kanada juga gitu ya, itu kata Dorisin. Terus mereka menerima pesan dari para pelopor Afrika yang ingin membeli produk tersebut. Harap diperhatikan, produk tersebut hanya tersedia di Amerika Serikat dan Kanada. Biaya pengiriman ke negara lain, terutama ke Afrika, sangat tinggi. Namun saya rasa setelah open mainnet akan ada perusahaan pengiriman yang menerima pembayaran Pi, dan semua produk dapat dikirim ke seluruh dunia. Oke. Terus menjadi mitra Pi Network pasti dapat membantu Anda menjangkau lebih banyak klien sekarang dan setelah peluncuran mainnet, di mana Anda akan memiliki akses ke 60 juta pelanggan. Oke. Mendaftar lebih awal. Nah, ini yang poin yang pertama lah bisa kita katakan ya. Mendaftar lebih awal akan membantu Anda menarik lebih banyak perhatian dari para pelopor. Saya sarankan para pembisnis untuk mendaftar sesegera mungkin di Pi Network. Oke, ada juga yang bertanya, Mang, katanya itu sebenarnya buat Pioners apa untuk perusahaan-perusahaan aja katanya gitu kan? Apa Pioners juga diwajibkan atau gimana? Jadi sebetulnya yaitu yang dimaksud mitra ya silahkan ya, siapapun. Tapi yang fokus core team yaitu perusahaan-perusahaan atau para pembisnis yang belum tergabung kepada Pi Network, seperti itu ya. Kalau Pioner kan sudah jelas. Jadi kalau misalnya Pioner salah seorang pembisnis atau pengusaha ya silahkan, bisa ya. Tuh. Saya juga mendengar dari Tuan Jerje Jiao, seorang pedagang GCP Tiongkok yang juga duta besar GCP Tiongkok yang bertanggung jawab atas pengembangan ekosistem, bahwa ia mendaftarkan 2 perusahaan suku cadang mobil kemarin. Ia berencana untuk segera mendaftarkan perusahaan properti real estate-nya dan juga akan menghubungi bisnis lain di luar Pi Network untuk bergabung. Tuh kan. Ya, jadi wah ini jelas ya bahwasanya ekosistem Pi itu nyata gitu loh.
terjadi ya, dan ini Duta GCP akan menghubungi yang lain, artinya ya sudah beliau pengusaha akan menghubungi ke pengusaha-pengusaha yang lain gitu, seperti yang di video sebelumnya kita sempat bahas ya, karena untuk bisa terus ya gitu membangun ekosistem yang kuat dan besar seperti itu ya, bergabunglah. Jadi dari awal kata Dorisin seperti itu. Terus penting untuk dicatat bahwa ini adalah perusahaan besar dengan situs web mereka sendiri, kan ya di situ. Terus saya juga menghubungi koordinator pedagang Tiongkok sebelumnya, Ibu Lili, yang mengorganisasi ribuan pedagang untuk mendaftar di Mall Daring 2 tahun lalu. Ia juga akan menghubungi pedagang sebelumnya untuk mendaftar. Oh iya, paham Mang Adunnya. Berarti ya jujur ya, Mang Adun juga cuma spill sebentar tuh. Jadi kita baca sama-sama saja. Lah ini dikatakannya sama Ibu Dorisin itu, Ibu Lili itu ribuan ya mengorganisasi. Jadi ada organisasi ribuan pedagang yang menggunakan Pai itu waktu 2 tahun lalu gitu, dan saat adanya formulir mitra Pai Network, para pedagang itu yang sampai 2000-an itu ya 2 tahun lalu gitu. Oh, maksudnya ribuan lah, bukan 2000-an. Maksudnya ribuan pedagang yang 2 tahun lalu yang sempat rame lah mungkin seperti itu ya, dan mungkin kebingungan ya, waktu itu kan hanya baru peer to peer mungkin seperti itu ya. Komunitas Cina kita tahu luar biasa kan. Nah ini untuk menghubungi pedagang ya untuk mendaftar, di situ dikatakan ya. Makanya Dorisin terus selanjutnya bilang, saya yakin bahwa Pai Network membutuhkan informasi lebih lanjut tentang mitra bisnis karena mereka berencana untuk segera meluncurkan mainnet. Setelah peluncuran mainnet, mitra bisnis ini dapat menyediakan lingkungan untuk penggunaan Pai. Betul, jadi bisa menggunakan Pai ya, yang akan menarik perusahaan yang lebih besar untuk bergabung dengan Pai Network. Saya sangat menyarankan semua pelopor untuk mengambil tindakan tuh semua ya, jadi tidak peduli lah. Jadi siapapun seperti Mang Adun katakan ya, kalau kita punya teman, tetangga, saudara, siapapun itu ya, kalau yang punya bisnis gitu loh, ayo daftar gitu kan. Jelas formulirnya ya, cuman yang ngerti daring atau online kan seperti itu, daftar online. Ya, tapi sebelumnya kita kenalkan dulu kepada Pai Network seperti itu ya. Saya sangat menyarankan semua pelopor untuk mengambil tindakan guna membantu Pai Network ini, seperti yang Pikor Tim katakan ya. Ini jadi membantu Pai Network karena ini juga akan menguntungkan kita. Semua bisnis ini akan mendapatkan keuntungan dari platform Pai Network. Pai Network berkontribusi pada ekonomi kita saat ini, dan ini baru permulaan. Wow, ini luar biasa ya, baru permulaan kata Dorisin. Mungkin tidak bisa membayangkan akan seperti apa besarnya nanti ketika semuanya sudah berjalan ya. Ini aja yang cuman baru dari Tiongkok saja ini udah ribuan juga gitu kan, belum perusahaan-perusahaan yang lain diajak gabung gitu kan. Dan pasti ya, kayak misalkan tadi disebutkan di sini itu siapa, Pak George ya, George Jiao itu punya link lah atau punya teman kan gitu. Jadi pastilah, namanya beliau sudah nyebur Duta GCP kan gitu, ya pasti akan mau dong gitu, walaupun ya hanya baru permulaan, misalkan beberapa persen dulu percobaan, tidak apa-apa, yang penting daftar dulu saja gitu ya. Itu sih spekulasi dari Mang Adun saja gitu kan. Oke, semua orang ingin peluncuran mainnet terjadi, betul, tetapi kita harus memahami logika di baliknya, yaitu menciptakan lingkungan penggunaan Pai untuk melindungi Pai dari spekulasi setelah peluncuran mainnet. Nah ini ya, jadi kita tuh pengen ya open mainnet, tapi ya kita harus tahu gitu secara logika apa yang terjadi di baliknya ya.
itu. Makanya kan setelah open mind itu seperti apa spekulasinya itu. Jika Anda tidak terlibat dalam bisnis apapun, Anda tetap dapat mendukung dengan menyukai dan memposting ulang. Nah, ini Mang Adun kebetulan memposting ulang ya. Kemajuan seperti KYC, migrasi, dan kecepatan open mind bergantung pada kepatuhan Anda terhadap kebijakan Paintwork dan perjanjian migrasi. Oke, jangan menjual beli Pi, hindari pasar gelap, terus jangan menukarnya dengan fiat, dengan kripto lainnya juga gitu kan. Itu perjanjian migrasi. Setelah maksudnya serta tingkat kontribusi Anda terhadap pengembangan ekosistem. Jika kita berusaha keras untuk semua hal di atas, kita dapat membuat semua kemajuan dengan cepat. Oke, terus di sini lagi, saya setelah mendengar banyak pelopor mengeluh tentang Paintwork yang terlalu lambat. Ya, lengkap kata Mang Adun itu lengkap ya. Pioneers itu macam-macam lah intinya seperti itu. Ya ada yang suka ngeluh-ngeluh, ada yang menghadapinya dengan enjoy saja kan gitu kan. Ya beda-beda lah ya. Terus kata Dorisin lagi, Anda harus bertanya pada diri sendiri, apa yang telah Anda sumbangkan ke Paintwork. Jika jawabannya tidak, dan yang Anda lakukan hanyalah mencari kabar baik dan menunggu, maka Andalah yang memperlambat prosesnya. ada rada gimana nih kepala Mang Adunnya. Ya iya gitu kan. Itu Dorisin tuh kalau ngomong ya, kalau Mang Adun katakan Dorisin itu perpaduan antara kelembutan dan ketegasan gitu loh. Sampai dikatakan seperti itu ya. Itu jadi maka Andalah yang memperlambat prosesnya dan harus mengeluh pada diri sendiri. Saya harap semua follower bangun dari sekarang. Salam. Oke ya, jadi seperti itu Pioneers informasi kita kali ini ya. Intinya Pioneers ya bisa lihat saja sendiri ya kedepannya akan seperti apa. Kayak video di sini juga sudah mulailah intinya, walaupun daring-daring, terus ada proposal dan barang-barang sudah disiapkan. Kita sering lah ya gitu apa namanya update soal itu ya. Tuh, jadi ya tinggal peluncurannya saja. Semuanya sedang disiapkan oleh para duta GCP ya. Dulu juga Bu Noni Paja juga sama ya seperti itu. Jadi tetap ya, makanya kata Dorisin kalau kita yang cuma nunggu saja, nunggu kabar baik saja, klik petir saja, yang ngapain ngeluh juga kan. Kena smash deh ya, kena mental deh sama Dorisin jadinya. Cuman gara-gara kitanya yang ngeluh, padahal kita cuman nggak berkontribusi apa-apa seperti itu ya. Jadi ya kita dukung saja ya apa yang menjadi program dari para duta GCP seperti itu, supaya kedepannya terus meningkat. Oke, baik Pioneers ya, Mang Adun pamit undur diri dulu. Nanti kita gaskan lagi di informasi Paintwork yang berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye.